Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman sentiasa sehat selalu dan urusan teman-teman dipermudahkan oleh Allah SWT. Jadi guys, kita tahu Indonesia memutuskan memindahkan ibu kota ke Kalimantan. Dan mengapa keputusan ini penting guys? Dari apa yang kita tahu sedikit ya. Indonesia baru-baru ini membuat keputusan berani untuk memindahkan ibu kotanya dari Jakarta ke Kalimantan. Dan keputusan ini katanya dibuat atas sejumlah alasan yang sangat penting. Yang pertama adalah Jakarta telah menghadapi masalah serius dalam beberapa dekade terakhir ini, dan termasuk kemacetan ataupun kita lihat lalu lintas yang parah, polusi udara yang sangat kotor dan penurunan permukaan tanah. Jadi guys, sebelum kita lanjutkan untuk mereaksi tentang iaitu ibu kota Indonesia dipindahkan ke Kalimantan, mohon teman-teman like dan beri komentar pandangan jujur teman-teman tentang video ini yang kita mahu reactionkan ini, iaitu berkaitan pindahnya ibu kota ke Kalimantan ini. Jadi bagaimana pandangan teman-teman, pandangan jujur teman-teman bisa komen juga di bawah ini. So guys, tapi sebelum itu saya mohon kepada teman-teman jangan lupa subscribe untuk channel iaitu Geografi dan klik tombol loceng sekali tanda dukungan teman-teman kepada channel Geografi. Dan seperti biasa guys, sepanjang videonya saya akan memberi sedikit komentar juga, dan di akhir videonya jujur daripada sudut pandang saya sendiri. So, tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama simak video ini. Mari. Rozul Channel. Mengapa Indonesia memindahkan ibu kota negaranya? Ya, ini jawapannya. Mari kita lihat guys. Kenapa? Lokasi ibu kota suatu negara adalah salah satu pilihan terpenting yang harus diambil oleh pemimpin negara manapun. Sebuah ibu kota pada umumnya menjadi lokasi kantor dan markas besar fasilitas pemerintah, dan biasanya berisi tempat tinggal utama para pemimpin negara. Sebuah ibu kota pada dasarnya merupakan otak suatu negara, sehingga memilih lokasi di mana Anda ingin menempatkan otak Anda tentu saja merupakan pilihan yang sangat strategis. Ya benar guys, setiap ibu kota itu boleh kita katakan itulah yang seperti katakan oleh Mimin tadi adalah otak untuk satu negara guys. Terpulang kepada negara itu mau meletak ibu kotanya di mana ya. Jadi di sini kita lihat kenapa Indonesia memindahkan ibu kota negaranya guys, sedangkan Jakarta itu kalau kita lihat sudah puluhan tahun ya sudah wujud ya. Jadi tiba-tiba sekarang ini Indonesia mahu memindahkan ibu kotanya ke Kalimantan. Jadi ini jawapannya, mari kita lihat. Umumnya, lokasi terbaik untuk ibu kota adalah sebuah tempat yang dapat dengan mudah dipertahankan dan dari mana Anda dapat melakukan kontrol dan memproyeksikan persatuan ke seluruh negeri. Iya. Ibu kota seharusnya dapat dianggap sebagai perwakilan dari seluruh bangsa dan perlu memiliki akses yang mudah untuk sebanyak mungkin orang. Oleh karena hal itu, diakses. ibu kota paling sering dibangun di tengah-tengah suatu negara. Namun terkadang, pilihan lokasi ibu kota yang sudah ditetapkan sejak lama dirasa kurang sesuai. Sehingga terkadang sebuah negara memutuskan untuk melakukan perpindahan ibu kota negara. Iya. Ya benar juga guys ya, kadang seperti yang kita lihat sekarang ini apa yang mahu dilakukan oleh Indonesia. Kita tahu Jakarta itu sudah lama menjadi ibu kota untuk Indonesia, tetapi pasti ada sebab-sebab yang tertentu kenapa ibu kota itu dipindahkan ke Kalimantan. Adakah kerana iaitu geografi buminya, adakah kerana sebab-sebab yang lain ya. Itu yang menjadi tanda tanyanya. Ada yang sudah tahu kemungkinan yang reaction seperti saya ini, saya memang tidak tahu lagi kenapa, sebab apa ya tujuan Indonesia memindahkan ibu kotanya ya. Kalau kita lihat memang memerlukan modal yang tinggi, kos yang tinggi, wang yang banyak untuk pemindahan ibu kota ya guys. Sebagai contoh, pada tahun 2005 Myanmar memindahkan ibu kota mereka dari kota Yangon Lama, kota terbesar di negara itu, menjadi kota Naypyidaw, yaitu kota yang jaraknya lebih dari 300 km ke utara. Hal ini dilakukan sebab Naypyidaw terletak lebih sentral daripada Yangon dan juga merupakan pusat transportasi yang terletak tepat di sebelah 3 negara bagian yang sering mengalami pemberontakan. Sehingga dengan adanya lokasi ibu kota dan militer yang begitu dekat, dirasa dapat membantu meningkatkan stabilitas kawasan. Ya, kalau kita lihat tadi pada geografinya guys ya. Kalau kita lihat pada geografinya, kalau yang lama itu, Yangon itu di pinggir laut guys ya. Jadi di pinggir laut ini mungkin banyak benda yang susah juga untuk dibuat. Tetapi
kita tahu zaman dulu-dulu laut itu adalah salah satu seperti laluan jalan raya ya. Untuk ke mana-mana ya. Jadi kerana itu banyak ibu kota kita lihat di pinggir laut. Tetapi kita lihat sekarang ini bagaimana kita lihat Myanmar memindahkan ibu kotanya di tengah-tengah negaranya, betul-betul di tengah dia letak ya. Jadi dia kata di situ amat sesuai, mudah untuk diakses oleh semua rakyatnya, dan banyak negara pun mudah untuk mengakses seperti kita lihat seperti negara Laos pun mudah, daripada Yunnan ke, daripada negara-negara yang lain seperti Bangladesh ke yang di pinggir-pinggir itu mudah untuk datang ke situ ya. Itu kita lihat strateginya Myanmar ya, memindahkan ibu kotanya ke tengah-tengah di negaranya. Kita lanjut guys, kita lanjut mari. Alami pemberontakan, sehingga dengan adanya lokasi ibu kota dan militer yang begitu dekat, dirasa dapat membantu meningkatkan stabilitas kawasan. Benar. Di samping itu, ibu kota Yangon disinyalir lebih rentan terhadap bencana iklim karena lokasinya dekat dengan pantai. Hal ini terbukti pada tahun 2008 ketika topan menghantam kota Yangon dan menghancurkan 3/4 infrastruktur kota. Alasan yang sama terjadi juga di Brazil. Brazil memindahkan ibu kota mereka pada tahun 1960. Pada saat itu, Rio de Janeiro terlalu padat penduduk dan terletak di dekat pantai sehingga lokasi ibu kota dipindahkan ke kota yang lebih terpusat di dalam negara Brasil yang kemudian disebut Brasilia. Keputusan ini sebagian besar dibuat untuk mendorong pertumbuhan lokasi pendalaman yang jauh dari pantai dan membuat lokasi ibu kota lebih netral secara regional. Ya, benar. Sementara itu, pertikaian besar terjadi di Australia pada tahun 1927 ketika Sydney dan Melbourne berebut menjadi ibu kota Australia. Setelah terjadi pertikaian yang cukup alot, akhirnya memutuskan untuk Canberra menjadi ibu kota baru. Tengah-tengah. Saat ini di tahun 2022, terdapat 2 negara modern yang sangat besar yang secara aktif melakukan proses pemindahan ibu kota mereka untuk alasan yang cukup mirip. Yang pertama Mesir, saat ini tengah merelokasi ibu kota mereka dari Kairo menuju kota baru yang kabarnya masih dalam pembangunan. Yang kedua, Indonesia sedang dalam proses memindahkan ibu kota mereka dari Jakarta ke pulau yang berbeda 1000 km jauhnya. Tapi hal ini merupakan perubahan yang amat penting, mengingat Indonesia juga merupakan negara. Sebentar guys, kalau kita lihat banyak negara lain yang memindahkan ibu kotanya tidak perlu untuk melintas laut yang besar ya. Tetapi Indonesia ini saya fikir agak unik, agak pelik dikit daripada negara-negara lain memindahkan ibu kotanya. Kalau kita lihat juga Malaysia pun memindahkan pusat pentadbirannya daripada Kuala Lumpur pergi ke Putrajaya, tetapi dekat aja, tidaklah terlalu jauh, dalam sekitar 60 km aja ya. Tapi Indonesia memindahkan ibu kotanya agak lumayan jauh ya guys, dengan untuk merentasi Laut Cina Selatan lagi ya. Betapa besarnya untuk direntas ya. Itu yang bagi saya agak unik ya. Maaf, bukan Laut Cina Selatan. Maafkan saya. Bukan Laut Cina Selatan. Di bahagian bawah itu laut apa guys? Saya lupa lah. Selat Melaka ya. Saya pun lupa lah nama laut yang di bawah tu. Kalau Laut Cina Selatan di atas ya. Jadi saya rasa pemindahan ini agak unik guys ya. Itu yang kita lihatnya unik lah bagi saya. Kerana apa? Dia harus melintasi laut ya untuk pemindahan ibu kotanya. Ya, Java Sea ya nama laut tu ya. Ya, itu yang saya agak kagum juga dengan kehebatan Indonesia ni sebenarnya. Okey, kita lanjut. Hal ini merupakan perubahan yang amat penting, mengingat Indonesia juga merupakan negara yang sangat besar. Indonesia menempati populasi tertinggi keempat di dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat dengan lebih dari 270 juta orang penduduknya. Untuk negara sebesar itu, Indonesia merupakan satu-satunya negara unik dibanding China, India, dan Amerika Serikat yang kekuatan kontinental utamanya berdekatan. Indonesia berisi sekitar 17.000 pulau yang beragam. Di antara pulau-pulau tersebut terdapat 5 wilayah daratan besar, yakni Pulau Sumatera, Jawa, dan Sulawesi, dan Kalimantan juga Papua. Tapi sebentar, kalau kita lihat paling besar sekali iaitu pulau yang ada di Indonesia itu Kalimantan guys ya, paling besar lah yang saya lihat lah. Nombor 2 adalah Sumatera.
Itu yang paling besar, nombor 2 saya lihat. Yang lain tu mungkin kecil sedikit lah daripada Kalimantan dan Sumatera itu ya. Sementara 4 dari pulau-pulau tersebut yang cukup jarang penduduknya dan Pulau Jawa menjadi pulau terpadat dunia yang mengalahkan Rusia dengan menjadi rumah bagi lebih dari 60% jumlah seluruh penduduk Indonesia atau sekitar 145 jutaan orang. Hal ini Di Pulau Jawa saja 145 orang yang ada di Pulau Jawa ya. Sudah melebihi Malaysia berapa kali lipat ya. Sudah melebihi untuk Malaysia lebih kurang 5 kali lipat, hampir-hampir 5 kali lipat di Pulau Jawa saja guys. Sedangkan Malaysia baru saja sekitar 30 juta ya. Tidak salah saya 30 juta penduduk jiwa penduduk di Malaysia ya. menjadikan Jawa merupakan pulau yang lebih banyak dihuni daripada Rusia yang luas negara Rusia 123 kali lebih besar dari Pulau Jawa. Ya. Maka tidak heran apabila pulau ini menjadi pusat populasi dan budaya Indonesia. Dan tentu saja sekaligus menjadi lokasi ibu kota Indonesia sejak lama, yaitu Jakarta. Jakarta menjadi kota besar di Indonesia dengan populasi metropolitan yang telah meroket menjadi sekitar 35 juta orang. Jumlah populasi yang cukup padat ini membuat Jakarta menjadi pusat daerah perkotaan terbesar kedua di dunia setelah Tokyo. Sebentar, di Jakarta saja, di Jakarta pusat kota Jakarta saja sudah berapa dia bilang tadi? 35 juta jiwa ya. Sudah melebihi penduduk Malaysia, baru 30 juta. Baru saja di pusat Jakarta, kota Jakarta, sudah menyamai satu negara Malaysia ya penduduknya. Ya Allah, ramai guys. Memang benar, harus memang pindah lah. Terlalu padat ya guys. Jakarta menjadi pusat daerah perkotaan terbesar kedua di dunia setelah Tokyo. Selain sebagai ibu kota Indonesia, Jakarta juga merupakan tempat diplomatik ibu kota ASEAN atau Perhimpunan Negara-Negara Asia Tenggara. Hal ini membuat Jakarta menjadi Uni Eropa versi Asia Tenggara atau Brussels-nya dan Eropa. Menjadi kota besar yang sangat penting dan berpengaruh bagi Indonesia tidak menjadikan Jakarta jauh akan masalah. Justru masalah-masalah tersebut yang pada akhirnya membuat Jakarta menjadi lokasi yang tidak begitu menguntungkan sebagai ibu kota Indonesia di abad ke-21. Banyak ketimpangan dalam negara yang tercermin pada 60% persebaran penduduk Indonesia yang hanya menduduki Pulau Jawa. Sedangkan Pulau Jawa hanya merupakan 7% dari total luas daratan Indonesia. Sehingga 93% sisanya atau sekitar 17.000 pulau lainnya kurang terwakili baik dalam hal populasi maupun ekonomi. Hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi selama beberapa dekade terakhir hanya terpusat di Jakarta dan Jawa. Terbukti sejak tahun 1971, Jawa telah dihuni oleh sekitar 75 juta orang, sementara Sumatera berisi 38 juta penduduk, dan Kalimantan hanya 11 juta penduduk. Sebentar, kita lihat di sini ya. Kalau kita lihat di sini, Pulau Kalimantan itu adalah kira yang paling terbesar di Indonesia ya. Tetapi dia adalah penduduk yang kurang ya. Berbanding kalau kita lihat Pulau Jawa ini kecil daripada Sumatera, tetapi dialah pulau yang paling teramai sekali di dalam Indonesia penduduknya ya. Hal ini berarti bahwa Sulawesi hanya diduduki oleh sekitar 10 juta penduduk, sedangkan Papua hanya ditinggali oleh sekitar 4 juta penduduk. Sementara pulau-pulau lain ini mungkin terlihat berdekatan pada peta, namun sebenarnya tidak. Jika kita letakkan pulau-pulau di Indonesia di atas Eropa dengan permisalan Jawa, ditempatkan kira-kira di utara Italia, luas Pulau Kalimantan dapat diilustrasikan setara dengan sepanjang sisi utara Jerman dan Polandia. Sulawesi tepat berada di Belarusia dan Ukraina, sementara Papua berada jauh di Kazakhstan. Pulau-pulau ini sangat jauh dari kota Jakarta, sehingga menjadi terisolasi dan jauh dari pusat pemerintahan. Jika dilihat berdasarkan pemusatan faktor daya yang paling masuk akal dan dari perspektif geografis, maka lokasi terbaik ibu kota Indonesia yaitu antara di Kalimantan atau Sulawesi. Namun faktor sentralisasi saja tidak cukup untuk menjadi satu-satunya alasan Indonesia melalui keputusan sulit terkait perpindahan ibu kota. Alasan penting lainnya adalah bahwa Jakarta sendiri memiliki banyak isu yang harus dihadapi.
Kota Banjir, ini ya? telah mengalami pertumbuhan perkotaan yang luar biasa dalam Macet. beberapa dekade terakhir. Macet. Kembali pada tahun 1945, pada awal Perang Dunia Kedua, populasi kota hanya 600.000 orang. 100.000 orang aja. 25 tahun kemudian, pada tahun 1970, penduduk kota telah meningkat 6 kali lipat menjadi lebih dari 6 juta orang. Semua mau berbondong-bondong ke Jakarta mencari rezeki, guys. Bayangkan, asalnya Pulau Jawa itu 600.000 orang saja, ya. Sekarang, berapa tadi? 75 juta, ya. Luar biasa, guys. Dan 50 tahun kemudian, sejak tahun 2020, jumlahnya meningkat menjadi lebih dari 10 juta orang akibat terjadinya migrasi besar-besaran dari seluruh kota-kota kecil di Indonesia ke Jakarta. Penambahan penduduk yang sangat signifikan ini mengakibatkan kerusakan ekologi yang substansial, disertai dengan lalu lintas yang sangat macet melibatkan hampir 4,5 juta mobil dan lebih dari 13 juta sepeda motor. Sementara transportasi umum menyumbang sepertiga dari komuter kota. Dalam rangka memperburuk polutan dari semua kendaraan ini, terdapat 10 pembangkit listrik tenaga batu bara yang semuanya ditempatkan dalam radius 100 km dari kota. Emisi dari 10 PLTU ini sama dengan menambahkan 20 juta mobil tambahan ke jalan-jalan Jakarta yang sudah padat. Masya Allah. Mengingat makin polusi tercemar, udara ya. dan kabut asap di Jakarta merupakan masalah serius dan umumnya juga terjadi di kota-kota padat penduduk seperti New Delhi dan Beijing. Kualitas udara menjadi sangat buruk di sini, sampai pada benar tahun juga. 2021 lalu, selama 172 hari atau hampir selama setengah tahun, udara Jakarta dinyatakan terlalu tidak sehat. Selain itu, tentu saja ada isu kemacetan lalu lintas yang membuat Jakarta sering disebut kota terburuk di dunia pada beberapa kesempatan oleh beberapa publikasi. Kemacetan lalu lintas ini bahkan diperkirakan akan membuat rata-rata penduduk Jakarta menghabiskan 10 tahun hidup mereka untuk menghadapi kemacetan lalu lintas. Allah, benar juga, ya. Kota kedua terbesar setelah Jakarta, di mana banyak pekerja kantor yang bekerja di pusat Jakarta adalah Bogor, yang jaraknya sekitar 61 km dari Jakarta. Pada saat kondisi lalu lintas Jakarta terbilang normal, jarak tersebut biasanya memakan waktu 2 jam berkendara. Namun, ketika kondisinya buruk, jarak tersebut bisa memakan waktu lebih dari 3 jam. Kondisi ini semakin memperburuk sampai pejabat tinggi pemerintah harus secara teratur dikawal oleh konvoi polisi sepanjang jalan supaya dapat tiba di pertemuan mereka tepat waktu. Situasi akan menjadi lebih buruk lagi apabila penduduk Jakarta masih mengalami pertumbuhan pada tahun 2030. Bertambah-tambah Telah lagi, ya. diperkirakan bahwa akan ada lebih dari 40 juta orang yang tinggal di wilayah metropolitan. Jumlah tersebut melebihi jumlah seluruh penduduk Kanada, bahkan dapat melampaui Tokyo untuk menjadi kota terbesar terbaru di dunia. Melampaui Isu Malaysia ini sangat sekali. mirip dengan kota Meksiko dan Venesia. Jakarta didirikan dalam lingkungan rawa berabad-abad yang lalu sebelum kebutuhan kota modern sama sekali dipahami seperti sekarang. 13 sungai mengalir melalui kota yang dulunya menyediakan banyak air bersih, tetapi sekarang semuanya sangat tercemar dan saat ini tidak dapat digunakan untuk air minum. Jakarta memang memiliki serangkaian pipa air, tetapi hanya menjangkau sekitar 60% dari populasi dan semuanya sangat terkonsentrasi di daerah yang lebih kaya di Jakarta Selatan dan Jakarta Tengah. Sementara bagi jutaan orang yang lain yang tidak memiliki akses tersebut, pemompaan tanah merupakan satu-satunya cara untuk mendapatkan air. Karena air di bawah permukaan ini terus diambil, tanah di permukaan akan terus memadat dan tenggelam. Terus memperburuk keadaan, masih ada lusinan pemompaan besar-besaran dan gedung pencakar langit beton serta baja berat di seluruh permukaan kota yang menambahkan lebih banyak beban dan tekanan di atas tanah yang rapuh. Sebagai akibat dari semua faktor kontribusi ini, saat ini seluruh permukaan Jakarta mengalami penurunan sekitar 1 cm per tahun dan 25 cm per tahun di beberapa daerah tertentu. Semakin Ketika tenggelam ke Anda bawah, memperhatikan isu naiknya permukaan laut ini, maka Anda juga akan memahami bahwa sebagian besar kota terancam tenggelam dan berada dalam bahaya besar. Ya. Karena itu adalah salah satu sebab juga kita lihat Indonesia kenapa memindahkan ibu kotanya.
Kalau dia katakan tadi, berarti Pulau Jawa ini semakin lama semakin menurun guys. Semakin tenggelam, semakin tenggelam, semakin tenggelam ya. Adakah nanti puluhan tahun akan datang, semakin lama semakin tenggelam guys. Itu wow, ngeri juga ya saya dengar. Bahkan, fenomena banjir yang sudah menjadi masalah kronis kota Jakarta pun tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang akan mungkin terjadi di masa depan. Jakarta terletak dalam cekungan datar dan menurut beberapa perkiraan, 40% Jakarta sudah tenggelam di bawah permukaan laut. Sementara banyak yang lain memperkirakan bahwa tahun 2050 atau hanya 28 tahun dari sekarang, seluruh kota yang berpenduduk lebih dari 10,6 juta orang ini akan terkubur di bawah laut seperti Atlantis modern dengan asumsi apabila tidak ada yang benar-benar dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Ya, ini Tapi adalah tentu semula saja, jadi ya. semoga ada rencana penanganan yang sudah dipersiapkan. Pada tahun 2014, pemerintah Indonesia mengungkapkan rencana pembuatan tanggul yang mereka sebut Tanggul Laut Raksasa Jakarta yang diharapkan selesai pada tahun 2025. Sudah ada ke guys ini tanggulnya? Rencana tersebut meliputi rencana pembangunan tanggul laut berukuran raksasa di seluruh Teluk Jakarta untuk melindungi kota dari lautan di luar dinding. Tanggul ini direncanakan akan dibangun dalam bentuk burung Garuda raksasa yang merupakan lambang negara Indonesia. Seluruh perencanaan selain untuk menghalau air laut sekaligus menjadi ikon dan menarik wisatawan. Proyek ini terinspirasi dari proyek Pulau Sentosa Singapura. Rencananya setelah tanggul Garuda raksasa dibangun di Teluk Jakarta, bangunan itu juga direncanakan untuk dapat menjadi sumber air tertutup yang pada akhirnya akan menjadi sumber untuk air bersih baru yang besar di kota Jakarta. Ke-13 sungai yang saat ini mengalir ke teluk direncanakan untuk dibersihkan dan dijernihkan dari polusi untuk mencegah arus keluar mereka yang saat ini tercemar menjadi tangki septik yang mampet. Sedangkan Tanggul Laut Raksasa direncanakan untuk dapat menjadi pusat kota baru pengembangan kota Jakarta, lengkap dengan jalan raya, perumahan, dan rel kereta api yang menghubungkan kembali ke daratan, serta memiliki kemampuan menampung populasi baru sebanyak 2 juta orang. Seluruh proyek ini disinyalir memakan biaya yang sangat aduhai, yaitu sekitar 500 triliun rupiah. Nominal tersebut tentu saja menimbulkan kontroversi. Selain fakta bahwa proyek ini akan membutuhkan banyak pembebasan lahan penduduk setempat, kontroversi dalam pembebasan tanah pribadi milik penduduk di sepanjang pantai yang juga merupakan tempat mata pencarian mereka menjadi pertimbangan penting. Terlebih lagi, adanya ketakutan bahwa jika tembok itu mengalami kegagalan pembangunan karena sesuatu seperti serangan teroris atau peristiwa yang tak terduga seperti banjir, yang berikutnya akan menjadi bencana besar dan mungkin akhirnya menghancurkan kota di masa depan. Ya, itu yang tidak mau. Ketika permukaan laut lebih tinggi, tembok tersebut akan jadi titik paling kritis keamanan Indonesia yang harus dipertahankan dengan segala cara. Selain itu, masih ada banyak kekhawatiran terkait isu lingkungan akibat membangun tembok. Oleh karena semua faktor negatif ini dan tuntutan untuk mengurangi tekanan populasi yang meningkat di kota yang terancam tenggelam ini, Presiden Indonesia saat ini Joko Widodo membuat pengumuman tegas pada tahun 2019 untuk pertama kalinya memindahkan ibu kota dari Jakarta. Wow, itu yang Sementara dirancang itu, spesifikasi lokasi dan rencana yang tepat masih dalam tahap penyelesaian. Satu hal yang kita tahu bahwa ibu kota baru dikabarkan akan berada 1.000 kilometer jauhnya dari Jakarta, yakni di atas Pulau Kalimantan yang juga merupakan pulau terbesar ketiga di dunia. Itu berarti ibu kota Indonesia akan berbagi pulau dengan 2 negara lain di bagian utara, yakni Malaysia dan Brunei. Kalimantan sebagian besar ditutupi oleh hutan hujan tropis dan jarang penduduknya, tetapi memiliki beberapa fitur yang menguntungkan untuk menjadi ibu kota baru Indonesia. Yang pertama, pemerintah Indonesia sendiri sudah memiliki sebagian besar tanah di sisi perbatasan sehingga mudah untuk membangun ibu kota baru. Jika dibandingkan dengan Jakarta, resiko bencana di Kalimantan agak minim. Baik itu dari banjir, gempa bumi, tsunami, atau dari gunung berapi sekalipun. Indonesia secara geografi didominasi oleh gunung berapi dan letusannya sejak dulu. Di seluruh Nusantara telah terjadi beberapa bencana paling merusak dalam sejarah manusia.
Dua letusan gunung berapi paling kuat yang pernah tercatat dalam sejarah manusia, keduanya terjadi di Indonesia, yakni di Krakatau pada tahun 1883 Krakatau. dan di Ini Gunung memang Tambora benar-benar pada tahun 1815. Krakatau guys ya, ini yang benar-benar terjadi zaman dulu ya. Waktu ini kita belum ada lagi lah, saya pun belum ada lagi. Bayangkan tahun 18 tu guys, memang tak ada lagi. Tapi sejarah gunung berapi paling terbesar di dunia ya, Krakatau guys ya. Bayangkan sampai menjadi apa tu? Danau Toba ya, benar guys ya. Itulah yang menjadinya Danau Toba, betul lah guys. Kalau salah maafkan saya. Iaitu Danau Toba itu terjadinya letusan gunung berapi, iaitu daripada Krakatau itu guys ya. Wow, teman-teman orang Indonesia pasti lagi tahu cerita ini bagaimana guys. Keduanya menyebabkan kehancuran yang sangat besar. 74.000 tahun yang lalu, gunung berapi Super Toba meletus di Sumatera dan menyebabkan musim dingin vulkanik global selama 6 tahun dan mungkin hampir menyebabkan awal kepunahan seluruh spesies manusia pada saat itu. Benar. Kini, setidaknya ada 127 gunung berapi aktif di seluruh negeri dan lebih dari 5 juta warga hidup dalam zona bahaya. Namun, jika Anda melihat di peta ini, tidak ada gunung berapi aktif besar yang berada di Kalimantan, sehingga membuat Kalimantan menjadi kota yang jauh lebih aman bagi otak negara untuk berada di sana. Ya, bentar. Kalau kita lihat di sini, kalau pada peta ini guys, memang sepanjang Indonesia itu daripada Sumatera sampai ke Pulau Jawa, sampai ke Sulawesi, memang dipenuhi dengan gunung berapi ya. Tetapi kalau kita lihat di Kalimantan itu, insya Allah ya, selamat ya. Insya Allah selamat ya. Tiada gunung berapi. Berarti, jika Indonesia meletakkan ibu kotanya di Kalimantan itu, insya Allah ya, atas izin Allah, selamat ya. Selamatlah insya Allah. Kalimantan secara geografis terletak hampir persis di tengah-tengah kepulauan Indonesia. Ada beberapa kota berkembang di dekat lokasi yang diusulkan yang diprediksikan dapat tumbuh pesat dari waktu ke waktu. Indonesia berharap untuk dapat menciptakan wilayah ibu kota baru di Kalimantan dengan nama Nusantara dengan luas sekitar 256 hektar persegi. 2 kali lebih luas dari Jakarta dan sedikit lebih luas dari kota London. Wow. Presiden Joko Widodo juga berharap bahwa pada akhirnya ibu kota baru ini akan menjadi rumah bagi 1,4 juta pegawai pemerintah dan keluarga mereka yang berpotensi akan mencapai populasi lebih dari 7 juta orang. Itu yang dimaukan Presiden. Beberapa desain futuristik telah dipilih untuk gedung-gedung kan? pemerintah Desain yang lebih tinggi seperti cantik. Istana Presiden dan Memang lebih sangat luar banyak biasa. lagi. Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana mendanai proyek ini dan memulai konstruksi. Total perkiraan harga untuk membangun ibu kota baru ini adalah sekitar 35 miliar dolar atau sekitar 501 triliun rupiah. Adanya penundaan yang ekstensif akibat pemotongan anggaran, pandemi COVID-19, dan tekanan yang meningkat lainnya, ibu kota akan dipindahkan bertahap dalam kurun waktu 2023 hingga 2027 dengan porsi kurang lebih 20% setiap tahunnya. Masa jabatan Presiden Jokowi akan berakhir 2 tahun lagi. Harapan Jokowi adalah supaya ia dapat mendorong jutaan orang untuk meninggalkan kota menuju ibu kota baru di Kalimantan. Hal ini akan cukup meringankan setidaknya sebagian dari tekanan permukaan tanah Jakarta dan memberikan kesempatan kepada kota Jakarta untuk pulih dan berkembang sekali lagi. Oke guys, dari apa yang sudah kita tonton dan reaction ke tadi, dikabarkan ya, mengapa pemindahan ibu kota adalah langkah penting. Ternyata selepas saya mereaksi video ini dan sama-sama kita mereaksi tadi, baru saya tahu kenapa Indonesia memindahkan ibu kotanya. Seperti yang dikabarkan tadi, dikatakan pemilihan lokasi ibu kota adalah keputusan iaitu krusial bagi pemimpin sebuah negara. Dan apa yang kita semua tahu juga, katanya ibu kota adalah pusat administrasi, markas besar pemerintahan dan simbol kedaulatan suatu bangsa, dan lokasi ibu kota haruslah mudah diakses dan mewakili seluruh bangsa. Pada umumnya guys, ibu kota dibangun di tengah negara, namun terkadang lokasi yang sudah ditetapkan tidak lagi cocok ya. Dan misalnya kita lihat Myanmar memindahkan ibu kotanya, dan banyak lagi kita lihat negara-negara lain pun memindahkan ibu kotanya. Begitu juga kita lihat Malaysia yang kita sudah tahu sebelum ini sudah lama memindahkan pusat pentadbirannya ke Putrajaya. Dan apa yang jelas sekarang ini kita lihat Jakarta. Jakarta guys ya, ibu kota Indonesia menghadapi banyak masalah, pertumbuhan penduduk yang cepat dan menyebabkan kemacetan yang sangat parah. Ya memang benar guys. Saya pergi Indonesia guys,
saya lihat motor pun macet guys. Apatah lagi mobil ya. Memang sangat luar biasa lah bagi saya. Dan kita lihat polasi dan penurunan permukaan tanah itu yang kita lihat, banjir di mana-mana tempat Jakarta. Itu sebabnya juga salah satunya. Dan selain itu guys, seperti yang dikabarkan Jakarta iaitu rentan terhadap bencana alam. Oleh kerana itu pemerintah Indonesia memutuskan untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan. Dan apa yang kita tahu, Kalimantan memiliki keunggulan geografis dan keamanan yang lebih baik lah. Tiada gunung berapi dan banyak lagi lah yang baik di Kalimantan itu. Dan apa yang lebih bangganya lagi, seluruh dunia sudah tahu Kalimantan adalah paru-paru dunia. Bagi saya, maka sesuai lah dan cocok lah IKN itu ditempatkan di Kalimantan. Memang sangat bagus sekali guys. Itu pandangan jujur saya. Dan meskipun mahal dan diharapkan dapat meringankan tekanan di Jakarta dan memberikan kesempatan bagi ibu kota itu kembali, dan jujur juga daripada pandangan saya sendiri dan daripada sudut pandang saya sendiri guys, apa yang dilakukan oleh pemerintah memindahkan ibu kota ke Kalimantan sangat saya dukung 200%. Itu pandangan jujur saya. Jadi bagaimana pandangan kalian? Teman-teman bisa komen di bawah komentar. Jadi rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Bro Zul Channel daripada dulu hingga sekarang. Dan bagi teman-teman yang baru saja hadir, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan teman-teman kepada Bro Zul Channel. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT. Yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.